Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabah dengan NIM 01161007. Nah, di sini saya akan membahas tentang osteologi secara umum. Nah, osteologi ini merupakan bagian dari ilmu urai yang membahas struktur, bentuk, dan pertumbuhan tulang itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari tulang itu, yang pertama itu untuk menunjang tubuh ikan hiu, yang kedua memberikan bentuk pada ikan hiu, dan yang ketiga melindungi organ tubuh pada ikan hiu. Nah, adapun dua jenis tulang, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Nah, ikan hiu ini merupakan ikan yang bertulang rawan. Nah, pada rangka ikan juga dapat dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama itu rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terdiri dari rangka punggung, rangka tulang rusuk dan tengkorak. Nah, yang kedua itu rangka visceral, dan yang ketiga itu rangka apendikular. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Nurul Azizah Hidayat, NIM channel 311911030. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai osteologi dari ikan hiu. Ikan hiu termasuk ke dalam kelas kondriktis atau ikan bertulang rawan. Ikan bertulang rawan memiliki rahang, memiliki sirip yang berpasangan, memiliki lubang hidung yang berpasangan, memiliki dua ruang jantung, dan memiliki rangka yang terdiri atas tulang rawan. Kelas dari kondriktis ini terbagi atas dua kelas, yaitu elasmobrancii dan holosepali. Kelas kondriktis ini tidak memiliki sumsum tulang belakang, jadi mereka memproduksi sel darah merah mereka di limpa dan di jaringan khusus yang terdapat pada kelamin mereka. Dan juga mereka menghasilkan sebuah organ yang bernama organ Leydig. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rohali, NIM C031191020. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk badan hiu, yaitu ada beberapa spesies ikan hiu yang bisa ditemukan, tetapi saya akan menjelaskan cuma beberapa saja, yaitu Cercahinus dusumeri. Yaitu jenis ini mempunyai moncong cukup panjang, berbentuk parabola lebar dan berbentuk seperti boji. Gigi atasnya terdapat taring kuat, tipis, dan miring. Yang terakhir, Cercahinus melanopterus, yaitu jenis ini mempunyai moncong yang sangat pendek, bundar melebar, terus panjangnya kurang daripada lebar mulutnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kalsum Galia Sajida dengan NIM channel 3119004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sirip ikan hiu. Yang pertama, saya akan memulainya dari fungsi sirip ikan hiu. Ada dua fungsi sirip ikan hiu. Yang pertama, membantu stabilitas ikan hiu dalam air. Yang kedua, membantu mengatur arah dan dorongan ketika bergerak. Nah, nama dan bagian dari sirip hiu yaitu bentuk dari sirip hiu yang sangat dinamis membuat hiu seperti pesawat jet dalam air. Seperti keterangan gambar di samping, diketahui bahwa ada setidaknya 7 sirip pada ikan hiu, yaitu yang pertama, 2 sirip dorsal atau sirip bagian atas, 1 sirip anal bagian bawah, 1 sirip pelvis bagian bawah, 2 sirip pektoral bagian samping, 1 sirip caudal bagian belakang. Nah, mungkin saja itu saya sempat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifal Ifah Ramadhani akan menjelaskan bagian ekor hiu. Pada bagian ekor hiu, umumnya banyak berujung runcing, di mana cuping ekor atas sering jauh lebih panjang daripada cuping bawahnya, dan biasanya dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga bentuknya bervariasi. Ekor berguna dalam memberi dorongan, memberi kecepatan, dan percepatan tergantung bentuk ekornya. Hiu memiliki sirip ekor heteroserkal, di mana bagian punggungnya biasanya terasa lebih besar dibandingkan bagian ventral. Berikut adalah gambar bagian ekor ikan hiu. Terdapat takik ekor, sirip ekor, batang ekor, dan lunas. Ini adalah hiu penebah, di mana cuping ekor atas lebih atau sama panjang dengan tubuhnya. Kemudian ada hiu makarel dan hiu putih besar yang ekornya relatif simetris. Miologi adalah bagian dari ilmu anatomi yang membahas susunan otot atau muskulus dengan alat bantunya. Otot merupakan suatu jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan rangka tubuh serta pergerakan dari organ dalam tubuh. Secara umum, otot ikan berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tertentu
dari tubuh ikan sehingga ikan mampu berenang. Ikan bisa berenang karena adanya otot-otot yang berkontraksi dari sisi ke sisi. Tubuh ikan akan menekan tekanan air dan bergerak ke depan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Desianti Riding. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai biologi ikan hiu, yaitu jenis-jenis otot yang terdapat pada ikan hiu. Pertama, otot jantung yang terletak di jantung dan berfungsi dalam kinerja jantung itu sendiri. Yang kedua yaitu otot polos yang terletak pada organ-organ dalam seperti usus, organ reproduksi, dan organ-organ dalam lainnya. Lalu yang ketiga yaitu otot rangka. Pada ikan hiu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu otot merah dan otot putih. Otot merah terdapat pada lapisan tipis di bawah permukaan kulit ikan hiu. Otot merah memiliki suplai darah yang cukup baik sehingga memungkinkan hiu berenang secara perlahan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan otot putih memiliki suplai darah yang kurang baik yang memungkinkan hiu untuk berenang secara cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Buladara, NIM channel 311911033. Otot pada bagian kepala hiu lebih berfokus pada otot bagian rahangnya, di mana rahang hiu sendiri memiliki dua jenis suspensi rahang. Yang pertama adalah suspensi rahang amfistik yang dapat ditemukan pada hiu purba dan suspensi rahang hiostilik yang dapat ditemukan pada hiu modern. Suspensi amfistik sendiri memiliki pergerakan yang sangat terbatas, sementara suspensi hiostilik memiliki pergerakan yang lebih mudah untuk digerakkan. Penonjolan pada rahang atas dilakukan oleh kepala dorsal oleh otot quadrilateromandibularis, otot levator palatoquadrat, dan kepala dorsal bagian preorbitalis. Otot levator palatoquadrat berkembang secara beragam pada berbagai jenis hiu, dan karena itu fitur dekat orbita yang terkait dengan otot ini juga menjadi bervariasi. Sementara pada hiu purba, otot ini berukuran lebih kecil. Pada hiu modern dengan otot yang kecil ini masih dapat ditemukan pada jenis Oepaloschilium dan Scilorhinus. Kemudian terdapat otot levator palatoquadrat voluminous yang besar dan diturunkan secara independen oleh leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia. Saya akan menjelaskan mengenai otot sirip pada ikan hiu. Jadi, otot yang berfungsi untuk menggerakkan sirip yaitu otot apendikular, di mana pada daerah sirip berpasangan, sirip perut, dan sirip dada, otot-ototnya melanjutkan diri ke dinding tubuh. Terjadi perlekatan ikatan otot hipaksial dari beberapa miomer yang berurutan ke gelang anggota dan menyebar pada sirip, membentuk dua macam kelompok, yaitu abduktor untuk menegakkan dan adduktor untuk mengembangkan, dengan beberapa tambahan seperti lembaran otot tipis yang di antara jari-jari sirip dan otot yang menegang dan menggerakkan girdal. Dalam beberapa hal, sirip berpasangan selain berfungsi untuk menggerakkan juga sebagai alat untuk menyalurkan sperma dari ikan jantan kepada betina pada golongan ikan Elasmobrachi, sehingga otot di sini pun berfungsi sebagai pendorong sperma keluar.